Hai pendengar semua, selamat datang dan mendengarkan audiobook dari Audiotune. Kita lanjutkan novel karya K.L. Nurmala yang berjudul Tuan Muda yang Terhina dengan pengisi suara Restika. Dan inilah episode yang ke-49, Abdullah versus Natasha. Selamat mendengarkan. Emran menyadari sikap Abdullah. Ia pun memberi isyarat pada Salman dan saudaranya yang lain untuk meninggalkan ruangan itu. "Kakek, maaf, kami ada keperluan lain. Jadi kami harus pergi sekarang," ujar Emran yang diangguki saudara-saudaranya. "Pergilah," ujar Abdullah singkat. Setelah semua berpamitan, tinggal Natasha dan Abdullah yang ada di ruangan itu. "Mau apa kau kesini? Arjuna tidak memberitahuku kalau kau akan datang," tanya Abdullah sinis. "Aku memang tidak memberitahunya. Dan apa itu perlu? Maaf sebelumnya. Apa Anda kakek Arjuna?" Natasha balik bertanya. "Benar. Apa aku mengingatkanmu pada sesuatu?" tanya Abdullah menyelidik. "Tidak juga. Hanya saja aku belum tahu cara memberi salam dalam keluarga ini." "Salam kakek," imbuhnya dengan kedua tangan menangkup di depan dada dan mengangguk pelan. Abdullah mengernyitkan alisnya. Selama ini ia tidak tertarik untuk mengetahui wanita seperti apa yang dinikahi Arjuna. Ia hanya tahu menurut Ahmed, Arjuna sangat mencintai wanita itu. Abdullah berdam, lalu bertanya, "Sudah berapa lama kalian menikah?" Sekitar 2 bulan lebih, jalan 3 bulan, sahut Natasha enteng. "Apa? Jadi kalian baru saja menikah?" "Benar. Bisa dibilang kami ini masih pengantin baru. Jadi wajar kan kalau aku marah saat mendengar dia mengaku belum menikah." Lagi-lagi Abdullah mengernyitkan alisnya, melihat Natasha yang agak mencondongkan tubuhnya. Seakan meminta Abdullah membenarkan sikapnya. Abdullah sempat lupa jika ia yang mengatakan hal itu. Ketika ia sudah mengingatnya pria berumur itu menyeringai Devil. "Kau benar. Arjuna sudah keterlaluan. Bisa-bisanya dia memintaku mencarikan calon istri," ujar Abdullah dengan raut wajah serius. "Benarkah?" Pekik Natasha pelan. Abdullah mengangguk untuk meyakinkan. "Lalu, apakah kakek sudah menemukan calonnya?" tanya Natasha ragu. "Tentu. Banyak wanita yang akan dengan senang hati menjadi istri Arjuna. Tinggal pilih saja," sahut Abdullah santai. "Mengapa kakek semudah itu mencarikan dia perempuan, ah?" tanya Natasha dengan nada tinggi, hingga membuat Abdullah kaget. "Kau sendiri, kenapa marah pada aku? Marahi saja suamimu itu. Lagi pula, melihat sikapmu yang seperti ini, pasti Arjuna merasa muak padamu. Arogan," deci Abdullah dengan nada kesal. Natasha terdiam mendengar penuturan kakek Arjuna. Abdullah mendelik pada Natasha yang memperlihatkan rasa geramnya. Diakuinya, Arjuna pandai memilih istri. Selain cantik, Natasha juga tidak lemah lembut seperti mendiang Rahma. Awalnya Abdullah berpikir istri Arjuna hanya wanita sederhana yang hidup berkecukupan. Ia tidak menyangka jika cucu menantunya itu seorang nona yang arogan. "Kakek harus menolongku," todong Natasha. "Harus?" Abdullah menatap tajam pada Natasha. "Iya, harus. Aku akan membuat Arjuna menyesali perbuatannya. Lihat saja, aku akan membalasnya," ujar Natasha bersungguh-sungguh.
Yang benar saja, jutaan orang berada di ujung telunjukku. Dan sekarang, aku harus mengikuti ucapan wanita menyebalkan ini. Tapi, baiklah, aku ingin melihat bagaimana Arjuna menghadapi istrinya yang arogan ini. Batin Abdullah. Apa rencanamu? Tanya Abdullah. Kakek lihat saja nanti. Sahut Natasha santai sambil mendelik manja. Ya Tuhan, apa-apaan ini? Mengapa ada wanita seperti dia dalam keluargaku? Lagi-lagi Abdullah hanya bisa berucap dalam hatinya. Kakek, bisa tolong antarkan aku ke kamar Arjuna? Pinta Natasha lembut. Anak bodoh, di sini banyak pelayan. Mengapa kau memintanya padaku? Hardik Abdullah. Baiklah. Pelayan, panggilkan Rahul dan minta dia membawakan barang-barangku. Titah Natasha sambil berteriak. Ya Tuhan, ternyata dia memang suka berteriak. Apa Arjuna menemukannya di hutan? Gumam Abdullah sambil menatap horor Natasha yang beranjak dan meminta seorang pelayan mengantarnya ke kamar Arjuna. Rahul yang membawakan koper Natasha membungkuk hormat pada Abdullah. Abdullah menatap tajam pada pria yang mengikuti Natasha meniti tangga dari belakang. Abdullah meraih ponselnya. Ia pun menelpon Ahmed. Suruh anak itu pulang. Aku tidak percaya. Baru berapa hari di sini, dia sudah mengganggu ketenanganku. Baru saja Abdullah menutup teleponnya dan menghela nafas, suara pekikan Natasha membuatnya menoleh dengan sangat kesal. Kakek! Pintu kamar Arjuna terkunci. Kata pelayan kakek tahu angka sandinya. Pekik Natasha dari ujung tangga. Ya Tuhan, Arjuna, wanita seperti apa yang kau nikahi ini? Geram Abdullah sambil mengarahkan kursi rodanya ke arah lift. Ish, kalau ada lift, kenapa membiarkan aku naik tangga? Gerutu Natasha yang kembali ke depan pintu kamar Arjuna. Sesampainya di depan kamar Arjuna, Abdullah meminta Rahul dan pelayan untuk meninggalkan mereka. Setelah memberitahukan beberapa angka sandi kamar itu, Abdullah meminta Natasha sendiri yang memijitnya. Aku akan ke kamarku. Jangan menggangguku. Mengerti? Berhentilah berteriak. Kau bisa memanggil pelayan dengan memijit tombol pada remote itu. Tutur Abdullah sambil menunjuk pada remote yang tergeletak di atas meja. Baiklah. Oh ya, jam berapa Arjuna pulang? Tanya Natasha datar. Sebentar lagi. Aku sudah menyuruhnya pulang. Sahut Abdullah malas. Apa dia tahu aku datang? Tanyanya lagi. Diamlah. Aku bukan pengasuhnya. Jadi tunggu saja. Geram Abdullah. Abdullah menatap tajam pada Natasha yang memajukan bibirnya sambil mendelik padanya. Bukankah kakek mau ke kamar? Tanya Natasha mengingatkan. Abdullah mendengus kasar dan menggerakkan kursi rodanya untuk menuju pintu kamar. Biar ku bantu, ujar Natasha yang akan mendekati kursi roda Abdullah. Berhenti di situ. Kau bukannya membantu. Kau hanya ingin aku menjawab semua pertanyaanmu. Delik Abdullah. Natasha menghela nafasnya dan mengikuti Abdullah dari belakang sampai di depan pintu kamar Arjuna. Setelah memastikan Abdullah masuk ke dalam lift, Natasha kembali masuk ke kamar. Natasha memperhatikan setiap sudut kamar itu. Kamar yang luas dan megah milik Arjuna. Jadi benar Arjuna seorang tuan muda. Di sisi lain,
Arjuna baru saja turun dari mobil yang membawanya pulang ke rumah. Ia tidak mengerti mengapa Abdullah memintanya untuk segera pulang. Padahal banyak hal yang harus ia pelajari bersama Ahmed. Sejujurnya, Arjuna merasa agak terintimidasi oleh tatapan sinis Badr, Aryan, dan Omar. Namun di sisi lain, hal itu memacunya untuk lebih baik lagi agar bisa membuktikan pada mereka bahwa ia memang layak di posisi itu. Meski belum diumumkan secara resmi, staf direksi sudah banyak yang mengetahui siapa Arjuna. Arjuna menanyakan kamar kakeknya pada pelayan. Namun pelayan itu mengatakan bahwa Abdullah tidak mau diganggu oleh siapapun juga. Aneh, tadi kata paman, kakek menyuruhku pulang. Gumam Arjuna. Karena sudah di rumah, Arjuna pun memilih ke kamarnya dan akan kembali setelah makan siang sesuai pesan Ahmed. Arjuna masih menerka-nerka alasan Abdullah memintanya kembali ke rumah. Apakah ingin ditemani makan siang? Tapi rasanya itu tidak mungkin. Arjuna masuk ke dalam kamar dan sontak terpaku melihat siapa yang ada di dalam kamarnya. Natasha. Gumam Arjuna sambil melongo seakan tak percaya. Arjuna bahkan menepuk-nepuk pipinya sendiri untuk meyakinkan bahwa itu bukanlah mimpi. Kenapa? Kau terkejut melihatku ada di sini? Bersambung. Episode ini telah usai. Jika suka, jangan lupa tekan tombol favorit di audiobook novel ini. Terima kasih telah mendengarkan. Kalau kamu mau dengar audiobook lebih banyak dan gratis, segera download Audiotune.